Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu melalui Google Classroom. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Sudah? Jika sudah, Ibu ingin menanyakan, minggu kemarin belajar apa kita? Ada yang masih ingat? Ya? Benar sekali. Minggu kemarin materi yang kita bahas mengenai karakteristik perusahaan jasa, sumber pencatatan, dan pengkodean. Betul ya? Nah, untuk sekarang, apa materi yang akan kita bahas? Tahapan pencatatan. Hebat ya, masih ingat apa yang Ibu bicarakan minggu lalu. Nah, sebelumnya, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran hari ini. Kita lihat. Yang pertama, menjelaskan tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kedua, menganalisis jurnal umum. Langsung pada materi yang akan kita bahas kali ini. Kita lihat, di sini ada tabel. Ada yang sudah tahu tabel apa ini? Ya, benar. Ini merupakan tabel jurnal umum. Untuk pembahasannya, mari kita simak. Untuk yang pertama, kita belajar mekanisme kombinasi debit kredit terlebih dahulu ya. Sekarang kita mengenal akun dalam jurnal umum. Kalau kemarin di persamaan dasar akuntansi hanya mengenal 3 kelompok akun, yaitu harta, utang, dan modal. Nah, di sini kita belajar 5. Kita belajar menggunakan actual card dengan menggunakan jari untuk mempermudah penghafalan dan untuk mempermudah kita dalam belajar akuntansi. Untuk yang pertama itu jari jempol ada harta, telunjuk utang, tengah modal, jari manis pendapatan, dan kelingking adalah beban. Untuk yang ujung ini di mana ada harta dan beban ketika bertambah itu di debit, sedangkan yang 3 ini untuk utang, modal, dan pendapatan jika mereka bertambah di kredit. Apa bedanya dengan yang kemarin di persamaan dasar akuntansi? Nah, kalau kemarin itu pendapatan dan beban masuknya ke modal. Kalau di sini mereka berdiri sendiri. Bagaimana? Sudah paham? Untuk yang selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Misalnya, di bulan Oktober ada berbagai macam transaksi dari berbagai macam nota atau faktur. Itu dijadikan satu laporan disebut dengan jurnal umum. Adapun fungsi jurnal umum, yang pertama fungsi historis, kedua fungsi pencatatan, ketiga fungsi instruksi, keempat fungsi analisis, dan kelima fungsi informatif. Selanjutnya kita lihat di sini ada bentuk jurnal umum. Pertama, kita tulis dulu ya judulnya perusahaan apa. Misalnya Salon Dalma. Terus kita tulis jurnal umum dan per tanggal berapa. Misalnya kita akan buat laporan di bulan Oktober sehingga per tanggal 30 Oktober. Karena akhir dari bulan Oktober adalah tanggal 30. Nah, kemudian kita lihat tabelnya di sini. Ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Jadi ingat, sisi debit dan kredit ini harus seimbang. Ketika debit dan kredit tidak seimbang atau tidak balance, itu artinya kalian ada kesalahan dalam pengelompokan atau penulisannya. Maka dari itu, kalian harus paham pengelompokan dan aturan penulisannya. Kita langsung ke contoh ya. Kita lihat di sini, dalam bulan Oktober 1 tahun berjalan, Tuan Petruk mendirikan Sanggar Petruk bergerak di bidang kesenian dengan usaha pokok mendalang, mendongeng, menari, dan lainnya. Berikut ini transaksi dalam bulan pertama usahanya.
Jadi kita tulis ya di atasnya Sanggar Petruk, Jurnal Umum dan periode 30 Oktober 2020. Oke, kita langsung analisis yang pertama, di mana 5 Oktober Petruk menginvestasikan uang tunai usahanya ini sebesar 100 juta rupiah. Kita tulis kas bertambah 100 juta, kita tulis di debit, lalu modal 100 juta disimpan di kredit. Kenapa? Karena modal bertambah, yaitu di kredit. Selanjutnya, kita lihat pada tanggal 7 Oktober, Petruk mendapatkan pendapatan dari mendalang atas pagelaran wayang kulit yang digelar Padepokan Butet sebesar 15 juta rupiah. Kita lihat pencatatannya di jurnal, kas bertambah 15 juta, pendapatan bertambah di kredit 15 juta rupiah. Selanjutnya, kita lihat pada tanggal 11 Oktober, Petruk mendapatkan honor dari mendongeng pada acara yang diselenggarakan oleh Sanggar Nusantara sebesar 2 juta. Didapatkan honor berarti masuknya kas. Kas bertambah di debit dan pendapatan bertambah, kita bukukan di kredit. Selanjutnya, 15 Oktober, Petruk membayar gaji tengah bulan pertama untuk asisten pribadinya sebesar 2 juta rupiah. Dibayar gaji artinya biaya bertambah dan kita catat di debit, biaya bertambah karena adanya pembayaran. Pembayaran menyebabkan kas berkurang, jadi catat di kredit 2 juta rupiah. Selanjutnya, 16 Oktober, Petruk mendapatkan honor mendalang atas pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan oleh Sanggar Gatot Kaca sebesar 25 juta. Ini kita tulis, kas di debit 25 juta, hasil mendalang di kredit. Kenapa? Karena pendapatan bertambah, jadi kita tulis di kredit. Selanjutnya, kita lihat pada tanggal 30. Petruk membayar biaya operasional serba-serbi untuk bulan ini, 12 juta. Biaya dibayar, tentu biaya bertambah dan dicatatnya di debit. Lalu ada pembayaran, itu berkurang di kas dan dicatatnya di kredit karena hartanya berkurang ya. Lalu pada tanggal 31 Oktober, Petruk membayar gaji tengah bulanan kedua untuk asisten pribadinya sebesar 3 juta. Biaya bertambah 3 juta, kita tulis di debit. Kenapa? Dengan adanya pembayaran ini, tentunya harta atau kas berkurang. Jadi kita catat di kredit. Nah, jadi transaksi ini sudah kita bukukan di buku jurnal. Jika sudah selesai seperti ini, kita jumlahkan apakah balance atau tidak. Kalau sudah balance berarti kemungkinan sudah benar. Selanjutnya, kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5. Jika sudah, ibu akan memberikan soalnya dan kalian berdiskusi mengenai berbagai pertanyaan. Ibu akan memberikan waktu 20 menit dengan soal sebagai berikut. Bagaimana? Sudah selesai? Jika sudah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan secara individu. Nah, sekarang untuk anak-anak tidak bergabung dengan kelompoknya ya. Jika sudah, ibu akan memberikan contoh soal dalam waktu 15 menit. Dikerjakan ya. Soal sebagai berikut. Waktu habis. Silakan untuk dikumpulkan ya. Sudah? Jika sudah, sebelum pembelajaran ditutup, ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Gimana? Benar sekali. Kita sudah belajar mekanisme debit kredit dan jurnal umum. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian membaca mengenai materi buku besar. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Bangunlah ketika orang lain masih tertidur, berdirilah ketika orang lain masih duduk, berlarilah ketika orang lain masih berjalan. Semangat untuk belajar
Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.